cintai Allah daripada mereka yang istiqomah di dalam kebaikan dan selalu menjalankan ketaatan. Dan orang yang kembali kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang tidak melakukan perbuatan dosa, maksudnya dalam selalu keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah kita sama-sama ketahui bagaimana beliau masuk ke dalam fase yang di situ tidak menjadikan di dalam ketetapan Allah untuk dakwah Nabi dan orang-orang yang beriman, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor, menjadi lebih teratasi atau lebih mendapatkan kenyamanan setelah terhindar dari kejaran orang musyrik di kota Mekah, tapi mereka dihadapkan di tengah mereka bangsa Yahudi, sehingga posisi kaum muslimin saat itu di antara Yahudi yang ingin menghancurkan dakwah Nabi, juga kaum musyrikin dari arah Mekah yang ingin membunuh dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi dari sini kita diberitahukan, para ulama menjelaskan dengan peristiwa hijrah Nabi ke kota Madinah menunjukkan bahwasannya apa yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat minal mu'minin dan mu'minat menjadi satu ilmu, pelajaran, tolak ukur, panutan, contoh bagi kita umat setelahnya, sehingga kita di dalam menjalani apa yang wajib untuk kita jalani dari perintah Allah dan di dalam menghindari dari semua yang wajib untuk kita hindari terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumber daripada apa yang telah dilalui oleh Nabi dan para sahabat di masa hidup mereka. Beruntung orang yang memahaminya dan menjadikan apa yang ada pada Rasul dan orang di sekitarnya sebagai tauladan untuk dirinya di zaman kita saat ini, hingga terjalin kekuatan iman, kekuatan Islam dan keyakinan kita dari fitnah yang ada di tengah-tengah kita, sebagaimana yang Allah terlebih dahulu beritahukan kepada kita melalui tarikh Islam atau sirah, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita melangkah sebagaimana langkah Nabi dan sahabat, berjalan sebagaimana jalan yang ditempuh Nabi dan para sahabat, berpikir, bertindak, dan semua yang kita lakukan tidak keluar dari apa yang pernah dicontoh dan didatangkan oleh Nabi dan para sahabat. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita makna daripada perjalanan hidup Nabi dan kaum mukminin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in, amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membeli tanah daripada dua yatim yang memiliki tanah sebagai ahli waris, lalu Nabi mengeluarkan daripada beberapa pemakaman yang ada di dalam tanah tersebut untuk Nabi membangun Masjid Nabawi, dan terbangun daripada gotong royong sahabat muhajir dan ansor masjid yang menjadi sentral bagi umat Islam untuk melakukan segala aktivitas kebaikan ke dunia dan kebaikan akhirat. Bahkan tidak jarang Nabi mengajarkan ke mereka para sahabat yang belum memahami cara menggunakan senjata di dalam berperang, itu dilakukan di dalam Masjidun Nabawi, ya, hingga dikatakan Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri
Nabi ada kalanya mengajarkan antara maghrib dan isya cara bermain pedang kepada kaum Ansor dan kepada mereka yang belum pernah mengetahui cara menggunakan pedang, sehingga mereka siap untuk menghadapi musuh yang akan tercetus daripada peperangan-peperangan setelah fase pertama dari lahirnya Nabi. Fase yang ketiga, maksudnya dari fase pertama itu dari awal lahir Nabi sampai beliau diutus, dan dari fase kedua dari beliau diutus hingga beliau sampai berhijrah, dan fase ketiga dimulai dengan sampainya Nabi Muhammad dan Muhajirin di kota Madinah, menghadapi daripada cobaan-cobaan yang Allah telah persiapkan untuk Nabi guna menyelamatkan umat manusia daripada murka Allah Subhanahu wa taala, hingga Nabi dipanggil oleh Allah menghadap Allah, kembali ke rahmat Allah dengan sempurnanya Islam hingga akhir zaman nanti. Itulah yang akan selalu menjadi pegangan kita orang-orang muslim mukmin dari apa yang telah didatangkan Allah melalui Nabi kita Muhammad Shalawatu Rabbi wassalamu alaih. Menghidupkan antara maghrib dan isya dengan mempelajari cara berperang, main panah, main tombak, main pedang, itu dilakukan di dalam masjid, menunjukkan kemuliaan waktu antara masjid, jika itu waktu antara maghrib dan isya, dengan perkara yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ya, lihat bagaimana keadaan rumah kita antara maghrib dan isya. Ya, saat ini lebih memilih untuk menonton televisi ataupun membuka daripada Android dan aplikasinya. Orang yang paham kemuliaan waktu antara maghrib dan isya, mereka tidak akan sia-siakan terkecuali untuk perkara akhirat, baik itu dengan tilawatil Quran atau membaca ratibul haddad, ratibul attos, ataupun membaca daripada zikir-zikir yang lain, memperbanyak istighfar hingga tiba waktu isya dan mereka mendirikan sholat berjamaah. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, setelah Nabi mendirikan Masjidun Nabawi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor satu sama lain, namun kedatangan orang-orang Muhajir penduduk Mekah termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan kota Madinah yang dikenal di dalam sejarah bahwasannya itu tempat wabak penyakit. Kota Madinah itu ya, dulunya banyak sekali macam-macam penyakit yang ada di kota tersebut. Dulu namanya Yathrib, bukan Madinah. Hingga Nabi tiba baru diubah Nabi sebutan Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah, ya, kota yang bercahaya, ya, bercahayanya dengan masuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fima rawal Bukhari, didatangkan hadisnya dari Abdullah bin Yusuf berkata, haddatsana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat lamma qudima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa'ak Abu Bakar wa Bilal. Ketika Nabi dan Rasulullah para sahabat Abu Bakar As-Siddiq tiba di kota Madinah, Abu Bakar tertimpa sakit juga, sahabat di Bilal ibn Rabah terkena sakit, demam yang sangat tinggi. Lalu aku masuk, kata Siti Aisyah, dan aku bertanya kepada pertama ayahku, ya abati kaifa tajiduk, wahai ayah, apa yang kau rasakan saat ini? Kemudian aku juga bertanya kepada Bilal, ya Bilal kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu dan apa yang kau dapati, kau rasakan saat ini? Lalu berkata Galat, Siti Aisyah mengatakan, karena Abu Bakar idza akhadatul huma yaqul
ayahnya Aisyah, Abu Bakar berkata, aku tertimpa demam yang tinggi, dan saat aku tertimpa penyakit demam ini, ayahku berkata, kullum ri'in musbihun fi ahli wal mautu adna min syirakin na'li. Semua perkara mesti akan didapatkan oleh setiap orang, baik itu sendiri ataupun di tengah keluarga. Artinya tidak ada manusia yang luput daripada ujian. Sayyidina Abu Bakar ketika demam mengatakan ini, semua perkara kejadian di dalam ketetapan Allah mesti akan dialami dan dirasakan oleh hamba-hambanya, mau dia sendirian ataupun dia di tengah keluarganya. Karena di sini yang dimaksudkan adalah sakit atau demam yang dirasakan oleh Abu Bakar, tapi makna secara ijmal globalnya macam-macam. Ya, banyak ujian yang Allah datangkan untuk orang mukmin, dan setiap orang-orang yang beriman mesti diuji sama Allah. Dan setiap orang-orang yang beriman akan mendapati dari semua ujian yang Allah berikan selama tidak mempengaruhi keimanannya mereka, melainkan itu nikmat walaupun itu sulit untuk diterima. Selama itu tidak mempengaruhi keimanan mereka, selama dia faham di balik ujian itu ada derajat dan pahala yang tinggi, maka itu akan dikatakan bagi orang yang beriman nikmat bukan ujian. Selagi itu dia memahami ada yang lebih berat daripada dirinya yang mendapatkan dan mengalami ujian, maka orang yang beriman akan mengatakan ujian tersebut nikmat baginya, bukan ujian. Jadi filosofi Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Semua musibah yang aku rasakan dan aku dapatkan, apapun itu bentuknya, aku lihat kalau pertama tidak mempengaruhi keimananku, maka musibah atau ujian cobaan itu kukatakan nikmat dari Allah. Selama ujian, musibah, cobaan itu aku lihat ada yang lebih parah dariku mendapatkan dan merasakannya, maka bagiku yang kurasakan itu adalah nikmat dari Allah, bukan ujian dan musibah. Selagi aku mendapati di balik ujian, musibah, cobaan yang Allah datangkan untukku itu ada pahalanya, maka tidak aku katakan itu ujian, musibah, melainkan itu nikmat yang Allah anugerahkan untuk diriku. Selagi ujian, musibah, cobaan yang didatangkan Allah kepadaku, aku mendapatkan di dalamnya Allah ridho kepadaku dari ketetapan yang didatangkannya, maka aku tidak katakan itu ujian, cobaan dan musibah, melainkan nikmat yang Allah anugerahkan atau berikan kepadaku. Jadi 4 filosofi Umar bin Khattab ini menjadikan tolak ukur bagi kita orang yang beriman terhadap semua yang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan. Meski yang kita dapatkan itu terkadang sulit untuk bahasanya kita terima, hingga ada orang yang mengatakan banyak betul ujian di dalam hidupku, cobaan hidupku tidak berhenti-henti. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kematian, ada yang diuji dengan perpisahan. Maka pakai ini pandangan Umar bin Khattab terhadap 4 gambaran tersebut. Lihat, kalau itu berpengaruh terhadap imanmu, maka itu baru dikatakan musibah. Kamu tertimpa musibah. Siapa yang menginginkan terkena musibah? Ya, rugi orang yang terkena musibah. Tapi Umar mengatakan tidak akan berpengaruh kepada imanku selama itu tidak mempengaruhi imanku kepada Allah, maka aku katakan itu nikmat walaupun itu berat. Ya. Yang mempengaruhi iman apa? Putusnya hubungan kita dengan Allah. Bagaimana orang dikasih cobaan dan ujian di dalam kehidupan, dari kaya dimiskinkan sama Allah, apakah dengan sebab itu dia akan keluar dari Islamnya? Apakah dengan sebab itu dia akan menghilangkan nyawanya, tidak bisa terima ketetapan Allah? Nah, itu berpengaruh imannya. Dia menjual imannya karena tidak sanggup
mendapatkan atau menerima apa yang didatangkan Allah. Ya, itu orang yang berputus asa, dan tidak ada ciri orang beriman memiliki sifat putus asa, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, la taqnati min rahmatillah, jangan kamu pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah memberikan kepada hambanya apa yang didatangkan dan diberikan, tidak melampaui batas kemampuan hamba tersebut. Meski menurut kita berat, coba kamu tengok di luar sana, ternyata ada yang lebih berat. Jadi yang kamu dapatkan, maka kata Umar, ini musibah adalah nikmat dari Allah untukku, bukan musibah. Ala kulli hal, semua perkara akan didapati oleh setiap manusia, baik sendiri ataupun di tengah-tengah keluarganya. Wal mautu adna min syirakin na'lihi. Tapi kata Abu Bakar, kematian itu lebih dekat daripada kaki sama sendal yang digunakan. Mau sakit, mau bagaimana, yang namanya mati lebih dekat daripada sendal dengan kaki yang menggunakannya. Juga Bilal bin Rabah ketika ditanyakan dan mendapatkan penyakit demam, beliau dengan suaranya terangkat mengeluarkan satu syair, ala laita syairi hal abitunna laila biwadi wa hauli idkhar wa jalil. Oh sungguh, apa yang aku dapatkan pada diriku, apakah aku di malam hari ini akan tidur, akan lelap dengan apa yang aku rasakan saat ini? Maksudnya apakah aku bisa tidur kalau dalam keadaan sakit seperti ini? Di lembah yang aku datang ke tempat sebelum aku pernah mendatangi, di Madinah, karena dulu tinggalnya di Mekah. Wahal aradna yauman miyah majjana, kapan aku bisa mendapatkan keinginanku, merasakan segarnya air minum itu gratis. Ya, maksudnya apa? Setiap yang Allah berikan daripada perkara yang didatangkan, kalau kita baca teksnya ini adalah sakit, demam tinggi yang dirasakan Bilal. Ya, ya tidak mungkin gratis asal kita sabar dapat menjalaninya. Allah kasih inti sakit demam, kalau inti sabar menerima dan menjalaninya, maka Allah akan bayar dengan pengangkatan dosa-dosa hamba tersebut. Jadi tidak gratis. Ya. Yang sia-sia nggak dapat apa-apa, saat kita diberikan Allah ujian hidup, kita tidak sabar melaluinya, atau kita tidak menerima di dalam ketetapan yang telah ditetapkannya, maka sia-sia. Gratis, maksudnya gratis tuh majanan, itu gratis. Orang mau pipis aja sekarang bayar 2.000, mana ada yang gratis, ya kan? Nanti kalau mau gratis bilang orang Arab itu adu tanduk sama kambing betanduk itu, sondol-sondolan, apa namanya? Ya, betikai kepala kayak kambing sama kambing. Nah itu gratis tuh. Ya, enggak bayar itu. Itu gratis. Lalu Siti Aisyah mengatakan, faji'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh. Aku datang ke Nabi dan mengabarkan keadaan Abu Bakar ayahku dan Bilal. Fagal, lalu Nabi berkata dan berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbi Nabi Makkah au asyad. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami sebagaimana Engkau mencintakan untuk kami kota Mekah dengan kecintaan yang lebih hebat. Tidak ada yang paling dicintai oleh Nabi kecuali kota Mekah. Tapi Nabi meminta untuk menjadikan keberadaan mereka kaum mukmin saat sudah bermukim di Madinah itu tidak mengurangi sebagaimana cinta mereka terhadap kota suci Mekah. Ya kalau ente tidak mencintai tempat ente berada, ente nggak betah. Ya, ente nggak bakal betah. Ente cinta, ente lahirnya misalnya di
apa namanya di Pulau Jawa, lalu ente hijrah, mau nggak mau ente harus berusaha cinta sama tempat ente berhijrah. Kalau itu tidak terjadi, tidak didapati, ya ente bakal beli tiket balik lagi ke Jawa atau ke Sumatera atau ke Sulawesi. Harus kita mencintai sebagaimana doa Nabi untuk mencintai Madinah sebagaimana mencintai kota Mekah atau lebih dari itu. Wasahhahuha wa barik lana fi sa'iha wa maddiha, dan sehatkanlah keberadaan ya, yang sakit ini maksudnya, serta berkahi daripada biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wangul hamaha wangul hummaha faj'alha bil juhfah, dan angkat wabah demam penyakit demam ini ya Allah, pindahkan ke Juhfah. Dan doa Nabi dikabulkan Allah, akhirnya wabah penyakit demam tersebut dipindahkan sama Allah ke Juhfah. Di dalam sebagian riwayat katakan ulama, ketika Allah memindahkan itu penyakit dalam bentuk seperti awan berwarna hitam dan berbentuk seperti makhluk ciptaan Allah, entah dari kalangan jin atau syaitan, berwarna hitam besar, itu penyakitnya itu. Dipindahkan oleh Allah dari Madinah ke satu daerah namanya Juhfah. Maka tidak ada masuk itu wabah penyakit di kota Madinah, melainkan turabnya, debunya kota Madinah pun menjadi membawa keberkahan. Sayyidina Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah itu beliau tinggal di Madinah. Beliau tidak pernah menggunakan sendal selama masuk ke dalam kota Madinah. Dia selalu pakai kaki ayam aja, nggak pakai selop, nggak pakai sendal. Kalau beliau mau buang hajat, beliau keluar dari rumahnya, keluar dari kota Madinah. Dia nggak mau buang hajat di kota Madinah. Lihat bagaimana adabnya Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, ya, madhab Maliki, pencetus madhab Imam Maliki. Kencing aja, buang air kecil keluar dari Madinah. Nah, kalau udah di luar batas kota Madinah baru pakai sendal. Mau buang air kecil, buang air besar keluar dari kota Madinah, tidak mau. Kenapa? Karena adab yang beliau jaga betul-betul tinggi. Ya, karena ini kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Susah untuk kita menjadi seperti itu kalau tidak ada kecintaan yang kuat di dalam hati kita kepada Nabi. Ente haji Mekah, umroh, saat ente ada di Madinah, di mana ente buang air kecil? Di mana ente buang air besar? Masih di dalam kawasan Madinah. Ya. Karena sedikitnya daripada ta'zim kita kepada atau kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Bukhari juga diriwayatkan oleh istri Nabi Aisyah, bahkan ada tambahan syair yang dibuat oleh Bilal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma al'an Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrujuna ila ardil waba. Sahabat Bilal mengatakan, ya Allah, laknatmu atas Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dulu majikannya Bilal yang menyiksa Bilal di Mekah. Karena mereka telah mengusir kami dari kota Mekah menuju ke kota wabah penyakit Madinah sebelum dipindah oleh Nabi penyakit tersebut. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah wa asyad. Ya Allah, cintakan untuk kami kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau lebih, dan berkahi daripada tumbuhan biji-bijian yang ada, dan sehatkanlah semua yang ada daripada kami, dan pindahkanlah ini penyakit demam, wabah demam ini ke Juhfah. Nah, dipindahkan sama Allah,
dan diberikan Allah kecintaan terhadap kota Madinatul Munawwarah. Allah kuatkan cinta kita kepada Madinah dan ditambahkan kerinduan kita untuk bisa ziarah ke kota Madinah, ziarah ke rumah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Qala Ziyad an Ibn Ishaq dzakara Ibn Shihab Az-Zuhri an Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat hadis yang didatangkan olehnya sahabat Amr bin Al-As. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah huwa wa ashabuh. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dan tiba di kota Madinah, beliau dan sahabatnya. Asabathum humal Madinah. Mereka dilanda penyakit demam kota Madinah. Hatta jahadu mardan, sampai parah demamnya. Parah betul demamnya. Parah, demam yang parah itu ngelihat air itu sudah menggigil badan. Belum nyentuh lagi. Dan parahnya demam mereka ini, para sahabat yang dirasakan oleh Nabi SAW, melebihi daripada parahnya demam yang kita pernah rasakan. Kalau ente cek pakai apa namanya termometer kayak 40, 41 itu sudah parah banget gitu ya. Kalau 42, 43 step ente bisa ya, bisa hilang akal. Wa sarafallahu dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ma yusallun illa wa hum qu'ud, hingga mereka untuk mendirikan sholat berjamaah saja tidak bisa berdiri. Makin parah demam yang dirasakannya. Tapi Allah memalingkan itu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala, lalu mereka berkata, fa kharaja Rasul. Nabi keluar, Nabi demam tapi tidak separah yang dialami dirasakan para sahabat. Hingga membuat mereka berdiri aja nggak mampu. Ya, saking panas tinggi yang dirasakan. Tapi tidak Allah berikan itu panas ini tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi datang dan keluar dari peristirahatan beliau. Wa hum yusalluna kadzalik, melihat mereka sahabat sholatnya duduk. Faqala lahum, Nabi berkata kepada mereka, i'lamu anna salatal ga'idu 'alan nisfi min salatil ga'imu. Bilang Nabi, asal kalian tahu, sholat duduk itu pahalanya separuh daripada sholat berdiri. Fatajasyama al-muslimun al-qiyam. Akhirnya mereka kaum muslimin memaksakan diri mereka walaupun sukar, sulit untuk berdiri. Ya, tadinya sholatnya duduk, mereka lakukan, mereka coba untuk sholat berdiri dalam keadaan sakit, cuma untuk mendapatkan fadilah sholat berdiri. Mereka bersaing, bukan bersaing, berlomba-lomba, berburu-buru untuk tidak ketinggalan keutamaan dari pahala yang Allah siapkan. Sholat duduk boleh, tapi kalau mampu berdiri wajib untuk fardu, ya kan? Nah mereka sholat fardu duduk. Bilang Nabi, kalau kalian berdiri sempurna pahala, kalau duduk setengahnya. Mereka tidak mau dapat setengah itu. Lihat orang-orang yang paham, ya, lihat gambaran mereka yang ngerti. Padahal kalau mereka mau lanjut duduk diperbolehkan, tapi mereka tidak mau menyerah gitu. Para sahabat yang nggak mampu berdiri ini dalam mendirikan sholat, tetap dipaksakan, diupayakan mereka untuk sholat berdiri. Akhirnya mereka sholat berdiri. Beda kalau bahasanya sholat sunnah, pahalanya juga tetap setengah, walaupun kita mampu untuk berdiri, boleh untuk duduk. Nah hikmah yang kita petik di sini apa? Upaya tidak menyerahnya, semangat untuk mendapatkan apa yang telah dipersiapkan Allah dari ganjaran pahala. Dia tidak mau menyerah. Nah di situ yang harus kita pahami.
Tidakkah mereka itu sudah tidak mampu lagi berdiri para sahabat karena demam tinggi yang mereka rasakan, mereka dapatkan? Iya, hingga mereka sholatnya duduk. Tapi ketika Nabi kasih semangat dengan pahalanya, walaupun mereka diperbolehkan untuk sholat duduk karena tidak mampu berdiri, mereka tidak langsung menyerah begitu saja. Mereka paksakan semangatnya keluar, lalu mereka upayakan untuk berdiri. Nah, ini yang harus bisa kita ambil pelajaran. Tidak boleh kita menyerah kalau belum kita berupaya. Tidak boleh kita putus semangat atau sudah membuat diri kita jatuh terlebih dahulu, mematahkan semangat kita tanpa sebelumnya terlebih dahulu untuk berupaya atau mencoba dalam urusan akhirat loh ya, dalam perkara yang mendatangkan pahala. Tapi kalau ente kagak semangat dalam urusan dunia, oh bagus, santai, slow ya. Oh itu ada job tuh, ada proyek gede tuh untungnya. Tiba-tiba hati ente lagi males, tidak mau berdiri, males nggak apa-apa, urusan dunia gitu. Tapi tidak untuk urusan akhirat, tidak untuk urusan atau perkara akhirat. Kalau urusan dunia jadi masalah. Namun yang banyak terjadi sebaliknya, urusan akhirat dipatahkan semangatnya. Tapi kalau urusan dunia laju cepat dia. No, ada maulid di sana, hadir yuk. Aduh, harus semangat. Kan besok masih ada. Udah dipatahkannya dulu semangat di dalam dirinya. Padahal dia kuat, sehat, afiat, mampu. Dikasih sakit baru pengen dia hadir maulid. Pengen hadir maulid cuma kondisiku sakit. Ketok pakai mic palanya kalau lagi sehat dimatikan semangatnya. Ketika sakit baru pengen hadir maulid. Tapi kalau dibilang, hadir maulid sana, ada amplop sama sarung tuh. Sakit diimpus tetap jalan dia minta digotong. Ya, sakit-sakit tetap dia datang. Kenapa? Karena ada iming-iming dunianya. Nanti kalau hadir maulid di sana, pulangnya dikasih uang tuh. Oh, semangat dia. Dikasih kalender tahun depan sudah dilingkari sama dia. Pulang rumah ini ada hadiah kalau hadir. Itu urusan dunia. Orang yang paham urusan akhirat, perkara akhirat, pahala akhirat, setiap malam Allah kasih tawaran seperti itu. Cuma dia yang nggak ngerti, dia yang kagak paham. Bagi yang paham, dia akan tetap semangat. Hari ini lebih semangat dari kemarin, besok lebih semangat dari hari ini, dengan persiapan untuk mendapatkan apa yang dia ditawarkan Allah. Semoga Allah berikan pemahaman insyaallah. Dalam perkara akhirat Allah jadikan kita selalu menjadi hamba yang semangat ya. Dalam urusan dunia mu'tadil, tengah-tengah aja. Kalau memang rezekinya alhamdulillah, kagak juga ya udah. Dalam urusan dunia lemes dia gitu, semangat. Enggak dia mati-matian gitu. Urusan dunia dia enggak mati-matian. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita seperti itu. Enggak terlalu dalam urusan yang kita bakal tinggalkan gitu ya. Tapi menjadi semangat dalam urusan yang akan kita bawa menghadap Allah. Setelah itu Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansor, dan Nabi memisahkan persaudaraan dengan Yahudi. Ya, bangsa Yahudi, karena dulu sebelum datangnya Islam ke kota Madinah, Yahudi menguasai tempat tersebut, bangsa Yahudi. Nabi mengambil perjanjian kepada Muhajir dan Ansor kaum muslimin untuk mengucapkan goodbye kepada Yahudi ya, selamat tinggal dalam segala aktivitas ya, dalam segala aktivitas yang bisa merugikan mereka. Karena Nabi sudah tahu bagaimana sifat orang Yahudi dari Abdullah bin Salam. Nabi SAW bertahap memberitahukan kepada kaum muslimin, hatta di dalam transaksi,
hingga kaum Islam punya pasar sendiri. Dulu belanjanya di pasar orang-orang Yahudi yang buka toko, yang melakukan transaksi jual beli. Hingga Nabi SAW mengumpulkan sahabat-sahabat yang sudah yang sudah memiliki banyak tingkat ekonomi mereka untuk saling bahu-membahu, saling membantu, dan tidak belanja lagi di pasar orang Yahudi. Akhirnya apa? Tutup pasar Yahudi, bangkrut, nggak ada yang belanja lagi di situ. Dan itu bertahap berjalan waktu itu. Yang makmur pasar kaum muslimin. Akhirnya mau kaum Yahudi tidak buka lagi pasar di kota Madinah, dan mempersatukan daripada kaum muhajirin wal ansor untuk tidak mempunyai hubungan dengan bangsa Yahudi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya beliau mengatakan dari sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, halafu Rasul sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dar Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian dengan kaum muhajir dan ansar pada saat itu di rumah Anas bin Malik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan daripada firman-Nya yang berkata, walladzina tabawwa'ud daru wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqi syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajir dari Mekah, mereka mencintai orang yang berhijrah, maksudnya yang datang dari Mekah, serta mereka menaruh keinginan dalam hati mereka, tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Artinya kaum muhajirin diutamakan oleh Nabi di dalam penyebutan lafaznya, minal muhajirin wal ansor. Hatta di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan seperti itu, seperti ayat yang Allah firmankan, apa boleh, wasabiquna minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam Islam, yaitu muhajir. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Nah, orang Ansor tidak ada di dalam hati mereka kedengkian, rasa tidak terima, karena didahulukan kaum muhajirin daripada Ansor, walaupun mereka pendatang, karena memang sudah Allah memuliakannya terlebih dahulu, dan Nabi SAW termasuk orang yang berhijrah, dan mereka menerima apa yang ada pada kaum muhajirin. Bahkan kaum Ansor itu mengutamakan kaum muhajir, diutamakan oleh kaum Ansor atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka butuh, tetap mereka utamakan kaum muhajirin. Ansor butuh minum, tapi kalau ada muhajirin yang butuh minum, dia dahulukan muhajirin. Walaupun dia yang merasa aku lebih butuh, tapi tidak, dia lebih mengutamakan siapa yang lebih membutuhkan. Rasa ibah dan kasih sayangnya tinggi, kedermawanannya kaum Ansor itu tinggi kepada mereka orang-orang muhajir. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hingga Nabi SAW di dalam Bukhari meriwayatkan, Nabi mempersaudarakan, kata Abdurrahman bin Auf, antara aku dengan Sa'ad bin Rabi. Aku Abdurrahman bin Auf muhajirin, Sa'ad bin Rabi Ansor. Aku dipersaudarakan oleh Nabi berdua. Anas bin Malik mengatakan saat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari,
Maka Sa'ad bin Rabi ini menawarkan untuk Abdurrahman bin Auf separuh harta yang dimilikinya. Separuh harta punya Abdurrahman saudaraku, bukan saudara kandung, dipersaudarakan, saudara seiman, karena Nabi yang mempersaudarakan. Kita saudara kandung atau kita saudara seiman yang hadir ini, mau laki atau perempuan yang di dalam? Seiman, ya. Ada saudara sekandung, ada saudara seiman. Nah, Nabi mempersaudarakan muhajir bukan kandung, tapi karena keimanan. Kalau sudah disaudarakan sama Nabi antara muhajir dan ansor dengan persaudaraan seiman, maka yang ansor ini tadi menganggap Abdurrahman bin Auf muhajirin saudaranya karena sudah dipersatukan Nabi. Separuh hartanya ku kasihkan untuk engkau wahai Abdurrahman. Bisakah kita seperti itu? Kayaknya susah kita seperti itu. Jangankan saudara seiman, saudara kandung aja kadang rebutan harta. Betul lah. Saudara beriman, sekandung beriman, ya, suka main sikut kalau udah urusannya sama harta, apalagi yang nggak ada urusan kandung. Nah, di situ bedanya. Di situ perbedaan antara kita dengan mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi dalam keimanan. Tidak juga, dan mereka ini betul-betul bukannya main-main, separuh-separuh betul. Dalam sisi harta. Wa ahlu, keluarga. Masya Allah, keluarga. Kalau dia punya bini 4, disuruh pilih salah satu yang muhajir. Ente suka sama bini anak yang mana? Yang ente suka anak ceraikan, habiskan iddah, ente kawinin. Karena ente saudara anak seiman. Keluarga, bayangin. Wamal, harta begitu juga. Kebun, aset, rumah. Kalau dia punya 2, dikasih 1. Dan itu bukan main-main, bukan menggertak, ngasih pura-pura, enggak, betul-betul dikasih. Ya tidak kita seperti itu mampu kepada tahap seperti itu, tapi paling tidak ada bagian dari itu di dalam diri kita terhadap persaudaraan kita seiman. Ente bisa bantu dengan hartamu, bantu saudara yang membutuhkan harta. Ente bisa membantu dengan tenaga, bantu kalau saudara seimanmu butuh tenaga. Pikiran, kasih semampumu. Jangan kita keluar daripada bagian yang telah dicontohkan Nabi kalau memang kita mau memahami arti persaudaraan seiman. Sebagaimana Nabi mempersaudarakan muhajir wal ansor. Tapi yang diberi Abdurrahman bin Auf, apakah menerima? Tahu diri orang yang seperti itu. Ini juga menjadi tauladan. Jangan kita asal-asalan. Itu saudara aneh kan, anak kasih. Oh iya makasih banyak. Ya dikit betul. Ketok palanya pakai handicap. Harus punya wibawa, harus punya harga diri, martabat. Karena dicontohkan oleh kaum muhajirin. Ansor ngasih separuh, kalau ente mau ambil, ini separuh punyamu, hartaku, tanahku, kebunku. Keluargaku, istriku, kau belum punya istri, silakan pilih, misal. Dan itu bukan main-main, memang betul. Dan ada yang bujang dikawinin, dikasih istrinya 3, salah satu dilepas. Untuk yang dipersaudarakan Nabi minal muhajirin yang belum menikah, belum ada pasangan hidup. Kalau masalah harta tidak usah dibahas, mereka betul-betul terhadap harta tuh tidak mikir. Yang penting yang mereka fahami adalah keimanan yang mempererat hubungan mereka, dan itu akan berkelanjutan sampai di akhirat menghadap Allah. Al-Muhajir dari Abdurrahman bin Auf tidak mentah-mentah menerima. Bahkan beliau mendoakan kebaikan niat Sa'ad bin Rabi. Kata Abdurrahman, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi engkau di keluargamu dan memberkahimu di dalam hartamu.
daluni ala as-suq. Tapi ana minta tolong ente tunjukkan ana di mana pasar. Abdurrahman bin Auf kan seorang pedagang sukses di Mekah. Keluar dari Mekah hilang, ditinggal semua tuh suksesannya, hartanya, rumahnya, semua ditinggal. Tapi beliau mempunyai basic transaksi jual beli pedagang. Tunjukkan aku di mana pasar, kata Abdurrahman. Farabaha syai'an min agutot min agit wasamin. Akhirnya beliau berdagang rempah-rempah seperti minyak, makanan pokok, dan akhirnya meraup keuntungan. Nggak mau menerima begitu saja, dikasih kebun diterima, dikasih rumah diterima, andai dikasih bini, kalau nggak ada bini diterima. Enggak, kita harus punya malu yang dikasih. Ya. Apalagi sesuatu yang sifatnya ya boleh dikatakan sangat-sangat bernilai. Ya. Bedanya kita kalau itu nilainya gede, rugi ditolak. Kalau nilainya kecil, nggak ada nilai, bahkan malu-malu nerima, atau langsung terima terima kasih. Enggak, malah kak, mau besar mau kecil, yang besar lebih lagi, jangan mudah untuk kita sembarangan menerima. Hingga kita tahu siapa kadar orang yang menerima ini bagaimana. Kita betul-betul tahu yang memberi itu ada motif nggak di baliknya. Itu kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Saat ini ente dikasih, dibantu, besok dia minta bantu sama ente, dituntut ente, diungkit-ungkit. Nah, bahaya seperti itu. Ya salah juga menerima tanpa meneliti yang memberi. Berapa banyak ulama salaf kita mendapatkan tawaran-tawaran seperti ini. Hatta mereka sedang berada di hadapan Ka'bah lagi sholat di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, bagi-bagi uang emas satu gantang, bukan lagi satu biji koin emas, satu ikat gitu, dinar emas dibagi-bagikan ke semua penduduk Mekah. Bayangin yang menunaikan haji dan umrah. Satu orang lagi sujud, ditaruh di depannya. Selesai sholat, dibuang, lempar sama dia. Apaan ini? Wih, emas itu. Bukan apaan, emas, duit, dilempar. Tak ngerti aku berada di hadapan Allah, dia kasihkan aku dunia. Hina banget ini yang diberikan kepadaku, datang kehinaan. Padahal dia sedang di hadapan Allah, dikasih dunia yang hina. Sama Harun ar-Rasyid dilempar sama dia. Bilang Harun ar-Rasyid ambil nyumput, diambilin satu-satu koin emasnya. Hina betul yang jemput ini, yang ngambilin koin ini. Mulia betul yang melemparnya. Nah, maksudnya yang melempar itu mulia, dia nggak butuh kepada yang berharga menurut, yang bernilai menurut umumnya kita manusia. Yang ngambilin itu hina banget. Dia sendiri yang ngasih, dia yang ngambilkan. Apa yang mau anak-anak ente butuhkan? Apa yang bisa anak kasih? Ente anak kasih uang satu gantang, ente tolak. Apa yang bisa anak penuhi untuk hajatnya? Ampunan dosa bisa ente kasih. Lihat jawaban orang-orang yang hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ente mau nawarkan pemberian, berian ampunan dosa, bisa ente? Itu di luar kemampuanku, kata Harun ar-Rasyid. Kalau gitu, selamatkan aku waktu ngelewatin Siratal Mustaqim nanti. Jamin aku selamat lewat Siratal Mustaqim. Mana bisa? Di luar kemampuanku. Kalau begitu, jamin aku masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka Allah. Apalagi itu, kata Harun ar-Rasyid, di luar kendaliku. Kalau begitu, kamu dimiliki bukan pemilik. Aku tidak butuh kepada selain pemilik.
bahasa yang luar biasa. Ente tidak mampu ngasih 3 permintaan anak, berarti ente bukan raja, ente hamba. Untuk apa anak minta kepada seorang hamba? Anak sekarang berada di hadapan raja, minta anak sama raja yaitu Allah. Ada lagi hamba sok-sok mau nawarin ngasih, minta apa yang ente mau minta, kau minta tak bisa juga kau kasih. Berarti kamu hamba bukan raja. Dia Allah raja. Jadi aku tidak butuh kepada hamba. Yang kubutuhkan hanyalah raja yaitu Allah. Nah, kata Abdurrahman bin Auf tidak diterimanya, cuma minta tunjukkan mana pasar. Ya, tidak tahu tiba ada yang ngasih uang ente pulang dari Arba ini. Nah, tunjukkan anak mana pasar Guser. Daganglah ente di sana, cari uang dengan halal. Saat sudah naik melonjak sedikit demi sedikit perdagang Abdurrahman bin Auf, qara'an Nabi SAW beberapa waktu berjalan berlalu. Lalu Nabi SAW, ya Abdurrahman, kenapa nak lihat ente punya wajah ceria, berseri-seri? Apa gara-gara keuntungan yang didapatkan? Bukan ternyata. Qala ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansor. Aku baru menikahi wanita Ansor. Pantesan seri-seri, ya. Dikasih duit nggak mau, minta nunjukin pasar, usaha sendiri. Dapat keuntungan, kan ditawarin bini juga, nggak mau cari bini sendiri. Artinya dengan upaya sendiri. Ya. Pantes berseri-seri kata Nabi wajahmu. Gal fama sagat fiha, apa yang kau kasihkan maharan untuknya? Kata Nabi, tanya ke Abdurrahman bin Auf. Gala waznun nawah min zahab, beberapa timbangan biji dari emas. Emas itu ditimbang, timbangan biji, maksudnya tumbuh-tumbuhan yang ditimbang, bukan seperti ente beli beras itu kan dari biji-bijian itu. Beberapa timbangan gram emas yang aku berikan, jadikan mahar kepada wanita Ansor tersebut. Lalu Nabi mengatakan, ulim walau bisa, ulim walau bisa, bikin walimah, resepsi, walaupun motong 1 kambing. Jangan menikah begitu aja, bikin resepsi walaupun 1 kambing ente potong sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ayo dipotong kambing, dibagikan, disedekahin, dikenyangkan orang-orang yang laparan. Tapi tidak tahu berapa kambing yang dipotong oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi Nabi mengatakan, mengisyaratkan di situ, yang menikah adakan resepsi walaupun motong 1 kambing, walaupun ente bisa memberi makan sedikit orang sebagai wujud syukur, karena itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad, tapi jangan dinodai. Paham dong, jangan nodai sunnah Nabi Muhammad, pernikahan dengan maksiat, kemungkaran. Lihatlah bagaimana walimatul urus, resepsi pernikahan umat Islam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Adakah itu sesuai dengan tuntunan Nabi? Paling melihat artis, melihat yang pernah dilihatnya, timbul pengen. Yang ada di benak kita bagi yang merayakan resepsi pernikahan, bahagia, menunjukkan hari kebahagiaan pernikahannya dengan mengundang, meresepsikan pernikahan. Yang ada di nalar mereka itu cuma bahagia aja, senang. Ini hari pernikahan itu bahagia, dan dia tidak menyadari kebahagiaan dia selimuti dengan dosa. Ya. Resepsi yang dengan kemungkaran, apakah itu tidak mendatangkan dosa? Tidakkah orang itu mau paham sunnah Nabi yang begitu mulia, yaitu pernikahan atau walimatul arus, pernikahan itu, resepsi pernikahan itu sunnah Nabi.
tapi dikotori, dinodai dengan kemungkaran. Mau itu dengan peralatan, mau itu dengan biduan, mau itu dengan bercampur aduk laki dengan perempuan, ya. Karena ketidakfahaman atau tidak mau faham, antara dua. Antara dua. Sudah, yang penting anak happy. Nggak enak sama orang, nanti dibilang apa pernikahan kayak gini. Itu orang yang tidak mau paham, ya. Tapi kalau orang yang paham, dia tidak mau kotori sunnah Nabi itu dengan noda. Dia tidak akan selimuti sunnah Nabi dengan maksiat. Walaupun itu hari ekspresi kebahagiaan dia yang menikah. Mereka yang paham, mereka tidak mau mengotori daripada sunnah Nabi Muhammad dengan kemungkaran. Walaupun dia tahu itu hari kebahagiaan. Karena Nabi kita adalah tauladan, contoh, ya. Jadi jangan heran kalau dalam menjalani perjalanan rumah tangga banyak ujian dan cobaan yang akan kamu susah untuk melewatinya bersama, karena kamu membuka pintu sunnah Nabi dengan kemungkaran, kamu hiasin di tengah-tengahnya. Jangan pernah kamu tidak sadar bahwasanya yang memulai adalah kamu sendiri yang menikah. Tapi lihat bagaimana Nabi memuliakan yatim di dalam pernikahannya dengan Siti Khadijah. Bagaimana Nabi mengenyangkan perut orang-orang yang lapar ketika mengadakan walimatul urus, resepsi pernikahan. Nah, lihat bagaimana sahabat mencontoh dari Nabi, dan orang-orang setelah itu mencontoh sahabat yang mencontoh ke Nabi. Lantas siapa yang kita contoh di zaman ini kalau bukan Nabi kita Muhammad? Maka seburuk-buruk contoh yang telah kamu ikuti. Semoga Allah beri pemahaman. Allah muliakan kita bi sunnatin Nabi, Allah muliakan kita di syariatin Nabi, Allah muliakan kita dengan hukum yang telah didatangkan oleh Nabi. Dan mudah-mudahan Allah berkahi semua yang ada pada kita, tidak keluar daripada tuntunan yang didatangkan dan diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua Allah memberkahi daripada sahibul bait, ka'lam sekeluarga, anaknya, keturunannya, cucu-cucunya, saudara-saudarinya, kedua orang tuanya. Moga pahala ini diberikan kepada almarhum suami beliau. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini sebab Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya, dan sebab Allah mengangkat derajat kita, dan menjadi sebab Allah menjadikan kita sebaik-baik manusia di sisinya, dan menjadi sebab kita mendapatkan perubahan di dalam hati kita, di dalam mindset pemikiran kita, dari apa yang telah kita lalui sebelumnya menjadi lebih baik setelahnya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.